Salam Blegon, harmoni bagi semesta. Berapa hari kamu nggak keluar rumah? Berbulan-bulan. Terus hasilnya nggak keluar rumah itu apa? Hasilnya lebih banyak tidur. Lebih banyak tidur. Ya enggak lah, jaga warkop. Nah, bantu. iya. Sekarang umur berapa sekarang? 20. 20, umur 20. Di umur 20 itu kamu dianggap apa berarti remaja? Remaja. Masih remaja. Remaja ya, umur 20 itu masih remaja. Terus selama umur 1 sampai umur 20 itu kan enak waktu 1 tahun sampai umur 20 tahun. Itu kira-kira apa yang bisa kamu pelajari dalam hidup? Banyak sih. Ya, kira-kira apa? Apa kamu ada nggak hal yang penting dengan kehidupanmu sehingga kan gini Babe ini kan masa lalu ya. Maksudnya gini, selama umur sekian sampai umur 20 itu Babe nemani Rizka, itu Babe kan banyak memberikan pengetahuan ya dengan Rizka dalam banyak hal. Tapi pengetahuan yang Babe berikan dengan Rizka itu pengetahuannya ayah. Berarti bukan kekinianmu, tapi kekiniannya ayah. Padahal ayah harus, Babe harus tetap berjalan, dan Ica harus tetap berjalan kan gitu. Jadi kamu bisa menggunakan pengetahuan Babe nenggone kehidupanmu, tapi kamu harus mencari pengetahuan itu di lingkunganmu, ya kan gitu. Selama ini kamu mendapatkan pengetahuan atau pengalaman apa? Mungkin dalam bentuk spiritual atau mungkin dalam bentuk sosial atau apa? Spiritual, sosial, terus apa itu namanya? Gimana caranya berjuang untuk mendapatkan keinginan. Nah, ya. Terus spiritual, dalam spiritual itu jadi apa yang ada di dalam diri kita itu kita bisa tahu artinya apa ya. Kayak ngerasain sesuatu ini tuh kenapa gini-gini. Contohnya ngerasain sesuatu terus ini apa itu apa? Kayak misalnya mimpi sesuatu, terus kok ini jadi kenyataan, terus ini ternyata apa maksudnya, kok bisa gini. Ya wis itu contohnya. Oh gitu. Nek menurut pengetahuan Babe, secara pengetahuan, nek iki pengertianku loh ya. Pengertianku itu mimpi yang kita alami, mimpi yang kita temui di situ itu murni apa-apa hasil dari keinginan kita. Murni hasil dari keinginan kita. Keinginan yang terkecil sampai keinginan yang terbesar itu muncul nggak ada mimpi. Jadi nggak ada mimpi itu yang sifatnya ya menurutku sih ya, belum ada mimpi yang menurutku itu sesuatu hal yang di luar diri kita. Benar. Ya, semuanya berada di dalam diri kita. Tanpa disadari. Ya, tanpa disadari. Cuman pertanyaanku gini, kenapa banyak mimpi itu yang bisa menghasilkan sesuatu di masa depan? Ya karena itu udah ada di dalam diri toh. Tanpa disadari sebenarnya kita itu udah punya rencana-rencana untuk kedepannya. Kita tinggal milih aja. Makanya artinya impian ya, jenenge impian ya. Nah, ditulis nang agenda kamu biasanya nulis agenda kan. Tahun sekian aku pengen ke sini.
umur sekian aku pengen seperti ini, itu kan semacam menuliskan sebuah impian biar supaya apa yang kita impikan bisa terwujud kan gitu. Sampai pada akhirnya muncul sebuah mimpi. Tapi ada yang mempelajari mimpi-mimpi. Artinya ada orang yang memang paham tentang tafsir mimpi. Iya. Arti mimpi. Cuman menurutku masih perkiraan, itu bukan sesuatu yang pasti. Misalkan Ica mimpi sesuatu terus diceritakan ke seseorang itu iso mentafsirkan berdasarkan pengetahuan yang dia punya. Ya bisa tidak. Iya. Nah itu. Tapi kalau kita meyakini ya bisa terjadi. Soalnya gitu. Nah ini kan butuh support orang lain. Kadang-kadang kita meyakini sesuatu, kita iso yakin akan sesuatu itu dengan cara kita, tapi kadang manusia butuh pemantik, butuh orang lain sebagai support supaya apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Kan itu berhubungan karo keyakinan ya. Semakin besar keyakinan kita, maka semakin besar pula apa yang bakal akan kita dapat di kemudian hari. Kan gitu. Lah gede nih keyakinan tentang sesuatu hal itu iso dimulai dari diri sendiri. Nek nggak iso, itu butuh orang lain untuk mensupport. Benar. Iya kan, butuh orang lain untuk mensupport. Nah, sampai nenggone kene ya bingung. Bingung apa? Ini kadang nek ngomong nggak karo ngerokok itu nggak iso. Waduh. Iya, nek ngerokok keluh. Ya ngerokok loh. Jadi selama ini Babe udah nemani Ica itu selama 20 tahun, mungkin bisa lebih lama lagi. Amin. Cuman sampai sejauh itu ya kamu nggak boleh ketergantungan dengan Babe. Kamu harus bergantung dengan dirimu sendiri. Meskipun enak ilmu, ya kamu secara sosial nggak oleh menghindar gitu. Yeah. Tetap harus punya teman, harus punya sahabat. Mungkin suatu saat harus punya kekasih. Suatu saat lagi harus punya suami. Suatu saat lagi harus punya anak. Suatu saat lagi harus merasakan sebagai ibu dari anak-anak, merasakan sebagai istri dari suami. Terus akhirnya ngerasakan tua dan kemudian merasakan meninggal. Nggak ada sesuatu apa istilahnya, nggak ada sesuatu yang abadi dalam bentuk jasad ini, tapi ada yang abadi. Cuman ya secara materi ya nggak ada yang abadi kan gitu. Jadi kenapa kok di video karo Babe? Supaya Babe sama kamu itu bisa selalu ingat bahwa kita pernah berbincang seperti ini. Benar. Ya kan? Suatu saat kamu akan pergi jauh. Suatu saat Babe juga akan pergi jauh. Jadi nggak setiap hari iso komunikasi, nggak setiap waktu iso komunikasi. Kita iso mengingatnya dengan cara seperti ini. Ya kan, apa meneh masa-masa pandemik ya, masa-masa pandemik ini sekarang kan banyak orang di rumah. Banyak banget. Sulit untuk melakukan aktivitas di luar. Cari kerja juga susah. Cari kerja juga susah. Meski sekarang banyak lowongan, tapi recruiter juga nggak terlalu banyak rekrutmen. Merekrut.
Surabaya. Cuman ya nggak boleh susah dengan kondisi ini. Artinya Babe harus survive, harus bertahan, tetap maju. Kamu ya harus survive, bertahan, tetap maju. Ya mbuh caranya gimana untuk kita iso tetap jalan kan? Iya. Kita harus berkreasi, kita harus melakukan banyak hal. Anggap aja new normal. Babe ngomong itu kenormalan baru, kenormalan yang Versi dipaksakan. masing-masing. Sekarang kamu keluar nggak pakai masker kena denda. Ya. 250. 250.000. Terus misal kamu nggak pakai masker, selain kena denda, kamu juga harus, kalau di luar sana kamu harus melakukan tugas nyapu segala macam kan. Bisa kayak video-videonya itu. Jadi ya kita dipaksa untuk saat ini itu melakukan banyak hal yang kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya itu belum kita lakukan. Benar. Termasuk kita dipaksa dengan pandemik ini, dipaksa untuk taat peraturan. Iya. Iya kan? Lebih menjaga kesehatan juga. Lebih menjaga kesehatan. Ya, selama ini kan kita nggak berpikir ngene, misalkan Babe nggak sehat, terus Ica sehat, ya Babe nggak koyo-koyo nggak terlalu enek urusan Ica nggak ketular apa enggak. Nah sekarang itu kita harus berusaha, selain menjaga diri kita harus menjaga orang lain. Nah, ya tak? Ya keren ini, aturan ini keren. Ya, selama ini nggak pernah terpikir seperti itu. Ya mungkin aku karo Ica, aku karo Azam sama Prabu itu mungkin. Nah aku ini semacam sakit yang mudah untuk nular, ya aku menjauhi diri ya. Tapi kan untuk lingkungan kecil, bukan untuk lingkungan besar. Dengan kita punya teman, punya sahabat, punya keluarga lain di luar lingkungan kita. Komik gitu. Jadi nggak oleh, tetap harus punya harapan. Mungkin ini cara Allah untuk apa ya, memberikan pengetahuan pada diri kita, memberikan peringatan bahwa pertama kita harus jaga kesehatan, kedua kita harus nggak boleh egois. Artinya nggak boleh egois, kita tetap harus menjaga orang lain juga. Ya, salah satu cara yang dipaksakan supaya kita sadar bahwa orang lain juga kita butuh gitu. Bukan cuma jaga kesehatan kita juga harus jaga kesehatan orang lain. Ya dengan cara seperti ini, sedekahnya ngono. Sedekahnya pakai masker. Tapi dengan adanya corona ini, menurut penelitianku, apa itu? Oh ya, ilmuwan. Waduh. Penelitian, ya. Bener kan? Penelitian orang-orang sering bekerja sampai lupa keluarga. Kan ada yang dirumahkan. Aku jadi lebih dekat sama keluarga, jadi bisa lebih banyak sharing omongan. Ya lebih banyak waktu sih sampai keluarga. Iya. Cuman sampai berapa waktu? Iya. Soalnya kalau sesuai ingin aku bosen ya kan. Benar. Iya kan. Ndek Jepang angka penceraian tinggi pas ada corona kemarin. Oke, kok memperhatikan angka perceraian? Kamu belum punya suami, kok memperhatikan angka perceraian? Gak ngerti. Jadi kadang kita butuh ngobrol santai, ngobrol seperti ini ya supaya nggak jenuh aja, supaya iso lebih
lebih akrab, lebih apa ya, antara orang tua dengan anak itu agar koyok-koyok itu bukan cuma anak sebagai orang tua, tapi iso sebagai teman juga, iso sebagai sahabat juga. Dan gitu, itu tujuan kita sebenarnya itu. Ya kan? Benar. Benar. Gak salah. Nggak keliru kan? Gak salah. Salam Blengon, harmoni bagi semesta.